Allah wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa
قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Tidak bosan-bosannya setiap Jumat khotib senantiasa menyampaikan wasiat, mengajak khususnya pada diri sendiri, para jamaah sekalian, untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah dan dengan cara pula bersungguh-sungguh dengan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Karena tidak ada keuntungan yang lebih besar melebihi taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada kerugian yang lebih besar melebihi ingkar atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada mereka-mereka yang bertakwa akan memberikan jalan termudah, jalan keluar dari segala persoalan baik di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada khutbah kali ini kami akan menyampaikan 3 ciri manusia yang utama. Hadirin rahimakumullah. Dalam kehidupan di dunia ini, jumlah manusia amat banyak. Bahkan yang ada sekarang saja telah mencapai bermiliar-miliar di seluruh dunia. Namun tidak semua orang memiliki martabat yang tinggi dan mulia. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebut tidak bermartabat itu seperti binatang ternak yang sangat rendah dan hina, bahkan bisa lebih rendah daripada itu. Sebetulnya setiap manusia memiliki potensi yang sama untuk menjadi orang-orang yang bermartabat besar dan memiliki akhlak mulia. Oleh karena itu, setiap kita harus berusaha untuk menjadi manusia yang utama, bukan sembarang manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Afdalun nasi mu'minun yujahidu fi sabilillah bi nafsihi wa malihi, thumma mu'minun fi sya'bin min asy-sya'ab yattaqillah wa yad'un nas min syarrih." Seutama-utama manusia adalah orang yang beriman dan berjuang di jalan Allah dengan jiwa dan harta bendanya. Kemudian orang beriman yang berada dalam suatu golongan yang dari berbagai golongan yang selalu bertakwa kepada Allah dan meninggalkan orang banyak dari hal kejahatannya. Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari hadis di atas, Rasulullah SAW menyebutkan 3 ciri manusia utama yang harus dimiliki agar kita menjadi manusia terhormat dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang pertama adalah berjuang di jalan Allah. Islam merupakan agama yang nilai-nilainya tidak hanya untuk dilaksanakan secara pribadi, tetapi juga harus dilaksanakan dan ditegakkan dalam kehidupan masyarakat dan bangsa, bahkan masyarakat dunia. Oleh sebab itu, setiap muslim diperintahkan untuk berjuang dan menegakkan nilai-nilai yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian disebut dengan jihad di jalannya. Jangan kita mengartikan jihad itu hanya berperang. Kita bekerja itu adalah berjihad di jalan Allah. Membela anak istri itu juga berjihad. Mencari ilmu juga berjihad. Tapi jangan lupa, jihad yang paling besar bukan hanya berperang, tapi jihad yang berperang adalah melawan hawa nafsu kita. Hadirin rahimakumullah. Untuk berjuang menegakkan nilai-nilai yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian disebut dengan jihad di jalan. Itulah sebabnya manusia yang utama adalah yang selalu mengabdikan dirinya dalam perjuangan untuk menegakkan nilai-nilai yang datang dari Allah Subhanahu wa taala
dengan pengorbanannya, dengan pengorbanan harta dan jiwa. Apabila itu sudah dilakukan, sudah kita laksanakan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan surga yang penuh dengan kenikmatan. Sebagaimana firman Allah, "Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillah wa yaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Quran." Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang atau berjuang di jalan Allah, sehingga mereka membunuh atau terbunuh sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Surat At-Taubah ayat 111. Pada masa Rasulullah SAW ada orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman, bertanya-tanya tentang perintah berjihad, yang seolah-olah mencerminkan keinginan mereka yang besar untuk berjihad. Namun ketika perintah itu sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mau melaksanakannya. Mereka itulah dimurkai Allah Subhanahu wa taala dan tidak tergolong sebagai manusia utama. Itu artinya membohongi dirinya sendiri. Seperti diumpamakan kita, seandainya aku nanti kaya, aku akan begini begitu, akan bersedekah, akan beriman. Ternyata setelah Allah memberikan mereka kesenangan dan kebahagiaan, mereka enggan, malah mengingkari, tidak melaksanakan apa yang mereka katakan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu, lima taquluna ma la taf'alun? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun." Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Surat As-Saff. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua yang menjadi ciri manusia utama adalah mau berjamaah dengan orang bertakwa. Manusia diciptakan oleh Allah SWT berkelompok-kelompok, terdiri dari laki-laki dan wanita, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Kemudian kemuliaan atau keutamaan manusia tidak terletak pada dia laki-laki atau wanita, atau berdasarkan suku dan kelompoknya. Kemudian kemuliaan manusia terletak pada ketakwaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun hakim." Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah nanti ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Meskipun begitu, banyak kelompok manusia dengan segala latar belakangnya, tetap saja manusia yang utama selalu memilih orang yang bertakwa sebagai kelompoknya, karena mereka adalah orang yang benar-benar bisa dilibatkan dalam perjuangan menegakkan nilai-nilai kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Dalam kehidupan kita di dunia yang seringkali mengalami pasang surut dalam keimanan, berjamaah bersama orang yang bertakwa merupakan hal yang amat penting. Kebaikan dengan sesama anggota jamaah yang bertakwa akan turut mengokohkan ketakwaan kita. Pada kehidupan di akhirat nanti
ada orang yang menyesal karena terpengaruh oleh kawan yang tidak bertakwa. Mereka ini bersahabat dengan orang yang kurang atau tidak bertakwa. Tetap harus kita lakukan dalam rangka mengokohkan ketakwaan. Penyesalan akibat pengaruh negatif dari kawan yang tidak baik disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya, seraya berkata, wahai, sekiranya dulu aku mengikuti jalan bersama Rasul. Wahai celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrab. Hadirin rahimakumullah, inilah salah satu bentuk penyesalan. Oleh karena itu marilah kita menjadikan orang-orang yang baik menjadi sahabat dan kelompok kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ciri manusia utama yang ketiga adalah meninggalkan kejahatan. Di dalam hidup ini begitu banyak kejahatan yang dilakukan manusia, sehingga martabat mereka menjadi rendah dan hina. Masa depan kehidupan manusia pun menjadi suram dengan kejahatan yang sedemikian banyak itu, seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, penipuan, manipulasi, dan korupsi. Akibatnya terasa amat sulit memanusiakan manusia. Semakin banyak orang yang telah dan akan terus melakukan kejahatan, menggambarkan seolah-olah kesenangan dan kekayaan hanya akan didapat bila melakukan kejahatan. Namun karena kita ingin menjadi manusia utama, insya Allah kita tidak akan terpengaruh untuk mengikutinya. Kejahatan yang sama, apalagi yang lebih jahat lagi. Allah Subhanahu wa taala pun mengingatkan tentang masalah ini di dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka 'an sabilillah. Iyattabi'una illa dhanna wa innahum illa yakhrusun. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang-orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka, dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Surat Al-An'am. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Salah satu sifat yang harus dimiliki manusia agar mau meninggalkan kejahatan adalah istiqomah, atau memiliki pendirian yang kuat dalam mempertahankan nilai-nilai kebenaran yang ada, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi dan kaum muslimin amat ditekankan untuk istiqomah. Beliau Rasulullah SAW merasakan beratnya perintah ini, sehingga para sahabat memperhatikan beliau sampai berubah dalam waktu yang cepat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir." Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu, dan juga orang-orang yang bertobat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin, salah satu tolak ukur yang menjadi kata kunci bagi orang yang istiqomah adalah tidak lupa diri apabila mengalami kesenangan hidup, dan tidak putus asa ketika mengalami keadaan yang amat sulit. Disinilah salah satu letak keistimewaan manusia dalam menjalani kehidupan ini. Manakala seorang muslim telah menunjukkan keistiqomahan dalam kehidupannya di jalan yang benar,
maka ia tidak dibayang-bayangi oleh rasa takut terhadap segala resiko. Saat resiko itu betul-betul menimpa dirinya, ia pun tidak akan berduka cita, dalam arti tidak menyesal atas sikap yang telah diambil. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih. Istiqomah itu adalah punya pendirian yang kuat, akidah yang kuat, menjalankan ibadah tepat waktu, istiqomah terus, tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang menyimpang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari penjelasan singkat di atas ini, jelaslah bagi kita bahwa menjadi manusia utama harus kita capai dengan usaha yang sungguh-sungguh agar memiliki kriteria yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Persoalannya berpulang kepada diri kita masing-masing. Apakah kita ingin menjadi manusia yang utama atau malah menjadi manusia yang hina? Semoga Allah SWT memberikan kita hidayah. Barakallahu li wa lakum fil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. حمد شاكرين حمدا عظيم حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita memohon pertolongan kepada Allah, karena tanpa pertolongan Allah kita tidak ada apa-apanya. Semua kita ditolong oleh Allah. Kita memohon pertolongan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi kekuatan lahir dan batin menjalankan perintahnya dan diberi kesabaran dan kekuatan menjauhi semua larangan-larangan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم وأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطايا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء وذل الشقاء وسوء القضاء وسماتة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من عزتنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين. رب اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتي. ربنا وتقبل الدعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم حسابا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.
الله